Apakah sanad itu palsu? Ya wallahu a'lam. Karena memang sanad itu juga dipegang oleh salah seorang ulama yang disebut musnid dunia. Jadi ya wallahu a'lam. Tapi aneh juga, aneh aja gitu loh. Sekelas beliau yang disebut sebagai Imam Al-Bari' gitu, seorang imam yang bijak, yang sangat cerdas gitu. Jadi bisa meriwayatkan sebuah hadis tapi kok juga luput dari pendataan para ahli rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kan beberapa hari yang lalu teman-teman ya, kalau tidak salah tanggal 1 kah itu, Kiai Imaduddin Utsman buat tulisan baru mengenai tentang sanad yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas, bahwasanya itu disebut sanad palsu. Bahasanya Kiai Imad itu sanad palsu. Beliau Kiai Imad itu berpegangan mungkin nama-nama yang disebut di sanad yang disampaikan oleh Kiai Imad itu dicarilah di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis dan kitab-kitab ruwat begitu ya, yang membahas tentang masalah-masalah rawi itu. Jadi memang ternyata temuan yang disampaikan oleh Kiai Imad itu menunjukkan bahwasannya rawi yang disebut dalam isnad yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas dalam kitab itu disebut tidak punya murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa gitu. Jadi dalam hadis itu dalam sanad itu kan dijelaskan ada perawi hadis yang namanya Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid yang digelar dengan Al-Askari bin Askari. Di situ nggak disebutkan punya murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi murid-murid yang lain itu ada gitu. Dan Kiai Imad itu berdasarkan Tarikh Baghdad juz 8 halaman 569. Jadi saya coba cek teman-teman. Saya coba cek di kitab Tarikh Baghdad itu kan ada 24 jilid teman-teman Tarikh Baghdad itu. Nah, Tarikh Baghdad di juz ke-8 itu saya tidak, mungkin karena beda cetakan ya, wallahu alam, entah cetakan apa. Ini yang saya buka di cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon. Itu ya. Yang saya cek. Jadi yang saya cek di situ tidak ada halaman 569. Nah, ini kitab yang mana begitu kan? Saya coba di Fihris, saya coba dicari di Fihrisnya kitab itu, saya menemukan nama Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Mikhlad bin Aban Abu Abdillah Daqqaq yang al-ma'ruf bi Ibnil Askari. Jadi saya baru menemukan di situ, ternyata kalau di kitab ini di cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah ini itu di halaman 100 teman-teman. Jadi di jilid 8 ini hanya ada 526 halaman gitu ya. Ada 526 halaman dan
perawi hadis yang namanya Al Husain bin Muhammad itu ada di halaman ke-100. Nah, memang secara tidak, meskipun kita bahasakan tidak secara rinci, tapi memang di sini disebutkan bahwasannya Al Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Mikhlad bin Aban itu yang dikenal dengan Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bi Ibnul Askari memang ada dalam kitab ini, memang ada, dan disebutkan bahwasannya beliau Al Husain bin Muhammad ini meriwayatkan hadis itu dari siapa aja. Itu disebut di sini. Disebutkan beliau meriwayatkan hadis itu dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dari keluarga Syaibah. Terus meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Yahya Al-Marwazi. Terus meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Muhammad bin Masruq At-Tusi. Meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Al-Abbas Al-Yazidi. Terus Ibrahim bin Abdullah Al-Mukhrami juga meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Muhammad bin Isa Al-Katib wa ghairihim, dan juga dari ulama-ulama yang lain. Nah, gitu ya. Lalu siapa saja yang meriwayatkan hadis dari beliau? Jadi di sini disebutkan haddatsana anhu Abul Qasim. Jadi yang meriwayatkan hadis dari Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Mikhlad bin Aban yang dikenal dengan Ibnul Askari itu ya bahasanya Kiai murid-muridnya. Jadi murid-muridnya Kiai Husain bin Muhammad ini satu itu Abul Qasim Al-Azhari. Yang kedua Abu Muhammad Al-Jauhari. Yang ketiga Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Lalu Ahmad bin Muhammad Al-Atiki. Lalu Abul Faraj bin Burhan. Lalu Qadi Abul Ala Al-Wasiti. Lalu Abdul Aziz bin Ali Al-Asji. Lalu Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki. Lalu Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi. Lalu Ahmad bin Umar bin Ruh Nahrawan ya. Lalu yang terakhir Abul Qasim At-Tanuhi. Jadi inilah orang-orang yang dalam kitab ini ya saya sampaikan, dalam kitab ini yang meriwayatkan hadis dari Husain bin Muhammad Al-Askari ini. Jadi yang bisa dikatakan murid-muridnya. Kalau kualitas kredibilitasnya Husain sendiri ya. Kalau kredibilitasnya Husain sendiri itu Ibnu Abil Fawaris punya komentar faqala kana fihi tasahul. Beliau nggak kredibel beliau. Karena terlalu mudah menggampangkan sesuatu. Berarti beliau tidak kredibel, teman-teman. Jadi kalau kualitas hadis yang disampaikan oleh beliau itu ya tidak masuk mungkin kategori hadis sahih. Kenapa? Karena beliau sendiri dikenal dengan tasahul, orang yang terlalu buat mudah, terlalu gampang begitu. Dan teman-teman sekalian, lalu bagaimana dengan sanad yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas ya? Karena di situ kan disebutkan bahwasannya kalau sanad yang disebutkan oleh Gus Rumel Abbas itu kan dari siapa? Al Hasan
Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal, mungkin Lalasab Ad-Dallal, mungkin seperti itu ya. Nah, beliau menceritakan dari siapa? Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi di Basrah. Abul Hasan Ali, keturunan dari jalur Muhammad ya. Nah, beliau disebutkan haddatsana ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi. Nah, Abdullah bin Ahmad Al-Abah ini disebut haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari di Baghdad. Jadi di sini sanad ini menceritakan bahwasannya Abdullah bin Ahmad Al-Abah itu punya satu riwayat dari atau meriwayatkan sebuah hadis dari Husain bin Muhammad. Memang menarik teman-teman ya, dimana beliau ini tidak terdeteksi, gampangnya begitu ya, oleh pengarang kitab tarikh Baghdad ini gitu, nggak terdeteksi. Masa mau dikatakan luput dari pendataan lagi begitu ya. Jadi Al-Hafidh Abi Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi ini kan tahun 463 beliau wafat. 463 teman-teman ya. Otomatis ya sejaman dengan Ahmad bin Isa, sejaman dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tetapi beliau tidak mengcover bahwasanya Abdullah bin Ahmad bin Isa ini termasuk orang yang mendapatkan hadis dari Husain bin Muhammad bin Ubaid Al-Askari ini. Apakah sanad itu palsu? Ya wallahu a'lam. Karena memang sanad itu juga dipegang oleh salah seorang ulama yang disebut Musnid Dunia. Jadi ya wallahu a'lam. Tapi aneh juga, aneh aja gitu loh. Sekelas beliau gitu, sekelas beliau yang disebut sebagai Imam Al-Bari' gitu, seorang imam yang bijak, yang sangat cerdas gitu. Jadi seorang imam yang sangat imam mujtahid lah gitu. Bisa meriwayatkan sebuah hadis tapi kok juga luput dari pendataan para ahli rijal, para ulama-ulama yang memang mengkompilasi atau ulama-ulama yang mengumpulkan para rijalul hadis atau rijalul ruwah. Itu seperti itu kalau menurut saya. Demikian lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.